Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nyontoin Channel TV. Pada hari ini saya akan membagikan resep tahu bakso dan somai bakso ikan tenggiri yang pastinya enak banget. Ini bisa kalian jual satunya 1.000-an ya. Dan ini benar-benar kerasa banget dagingnya, benar-benar enak dan pasti best seller lah. Ini adalah jualan saya. Dan saya biasanya jualnya itu 10.000, isinya 9 dan juga dapat saus kacang. Oke, sebelum lanjut videonya jangan lupa di subscribe, dan untuk mendukung channel ini jangan lupa like sama follow Instagram kita juga ya. Jangan di skip video ini karena saya akan menjelaskan satu persatu bahan dan juga merek apa yang saya pakai. Dan tentunya kalau misalnya kalian ingin lebih mahir lagi, langsung kalian tonton sampai habis, oke? Selamat menyaksikan. Nah, di video tadi sudah dijelaskan bahwa saya akan membuat tahu dan somai bakso. Nah, berikut ini adalah bahan-bahannya sebelum kita mulai menggiling. Oke, ini siapkan kira-kira 6 siung bawang putih, goreng setengah matang ya. Jangan sampai terlalu matang, biar tetap kerasa bawang putihnya. Kemudian 2 bawang pre, putihnya aja, dan 12 biji bawang putih. Kemudian goreng sampai kecoklatan seperti ini. Nah, ini kan ada agak coklat ya. Nah, itu habis itu digoreng. Setelah digoreng kemudian diulek, setengah kasar juga nggak apa-apa, halus juga nggak apa-apa, terserah. Dan bahan berikutnya, oh iya, ini fungsinya membuat wangi. Jadi di resep sebelumnya yang saya buat trialnya itu saya pakainya 1, tapi karena kurang wangi, berhubung ini ikan ya, jadi kan mungkin ada bau amis. Nah, sebaiknya menggunakan 2 gitu. Oke, berikutnya ini ada telur. Nanti telur ini ada ini ya, dikasih campuran ke sini ya. Nah, ini ijo-ijonya dari bawang pre. Yang tadi kan cuma pakai putihnya aja. Nah, ini pakai ijo-ijonya. Nah, ini saya pakai 3 ya, 3 bawang pre. Ijo-ijonya aja ya. Nanti dipotongnya bisa pakai gunting gitu bisa. Nah, ini nanti diremas-remas sampai layu. Kemudian dimasukkan telur, diremesnya bareng telur gitu maksudnya. Nanti sampai layu, kemudian baru dimasukkan ke adonan gitu. Nah, ini fungsinya juga untuk menambah rasa dan kemudian bisa mempercantik adonan juga. Dan berikutnya adalah bumbu-bumbunya. Nah, ini bumbunya langsung saya jadikan satu ya, soalnya ini kan langsung dari penggilingan itu saya nggak ada tambahan bumbu lagi, jadi langsung bumbu yang saya siapkan. Oke, di sini ada 2 genggam garam kasar ya. Nah, garam di sini, pemilihan garam itu sangat menentukan hasil dari bakso ya. Kalau misalnya kalian pakai garam yang halus, garam dapur itu, tentu adonannya itu nggak sebagus garam yang kasar gitu. Atau kalau misalnya kalian mungkin ada varian, maksudnya ada varian lain dari garam, mungkin ada garam kotak. Nah, itu bisa dipakai juga garam yang kotak. Garam yang kotak itu ditumbuk dulu, mungkin pakainya sekitar 1,5 ya kalau misalnya garam kotak. Kalau misalnya garam kasar itu pakainya 2 gitu. Ini aman kok, bisa dikonsumsi. Kemudian untuk micin saya pakainya 1 bungkus yang 1.000-an. Kemudian ada masako sapi. Masako sapinya saya pakai 2 saset. Dan ada merica bubuk ladaku, itu saya pakainya 1 saset. Nah, kemudian untuk dagingnya, bahan utama dagingnya, saya pakainya ikan tenggiri. Nah, ikan tenggirinya sekitar 700 ya 700 lebih lah ini. 700-an ikan tenggiri. Nah, ini di per daerah kan beda ya. Kalau misalnya kalian yang mungkin
ikan tenggiri kan mahal gitu. Kalian bisa campur dengan ikan lain. Pokoknya ikannya itu berwarna putih dan mempunyai tekstur yang halus bisa. Kalau misalnya kemarin yang saya tanyakan itu di tukang ikannya bisa pakai ikan ekor kuning. Kalau misalnya nggak bisa, bisa pakai ikan tuna daging putih. Kemudian kalau misalnya ikan tenggirinya sedikit nggak apa-apa, dan ikan tenggirinya ini bisa biar kerasa gitu ya, ikannya bisa ditaruh di suhu ruangan sekitar 20 menitan baru digiling gitu. Jadi rasa dari ikan tenggiri dan gurihnya dari ikan tenggiri itu akan lebih keluar gitu. Nah, kemudian saya juga pakai daging ayam. Nah, daging ayam di sini saya pakai bagian paha. Karena di bagian paha itu kan terkenal kalau misalnya lebih juicy ya. Kayak lebih kenyal, berair gitu. Nah, itu yang saya kepengen dapatkan teksturnya gitu. Jadi lebih enak gitu kalau misalnya dimakan. Oke, kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan silakan di komen di bawah ya. Apa aja yang perlu ditanyakan. Ini maaf saya agak belibet gitu. Kalau misalnya menjelaskan mungkin terlalu cepat atau seperti apa, bisa ditanyakan di kolom komentar, oke? Nah, kemudian untuk tepungnya di sini ini sudah saya siapkan semua, saya campur semua. Nah, saya pakainya tadi tepung kanji sekitar 290-an. Tepung aren, sorry. Tepung aren sekitar 250-an. Oke, tepung arennya kayak gini ya. Ini udah pudar nih. Nah, ini kan ada tulisannya aren gitu kan ya. Nah, ini tepung aren. Cap naga terbang. Oke. Nah, ini kalau misalkan beratnya 400 gram. Ini persatuannya itu sekitar 4000 gitu. Nah, kenapa saya pakai tepung aren daripada tepung tapioka, mungkin ada yang tanya. Kalau misalnya tepung aren itu yang pertama teksturnya bisa membuat bakso itu bisa lebih kenyal dan lebih enak gitu. Kemudian dari segi warna, tepung aren kalau misalnya dibuat bakso itu dia warnanya lebih gelap gitu. Jadi terlihat seperti menggunakan bakso sapi. Nah, kalau misalnya kalian ya biasanya kan ada ya daging ayam mix daging sapi gitu. Nah, kalau misalkan menggunakan tepung aren itu cocok, tapi kalau misalkan daging sapi full mendingan tepung tapioka gitu. Nah, selain tepung aren di sini, nah saya menggunakan lebih sedikit dari tepung tapiokanya ya. Tepung tapioka alias kanji. Nah, ini saya menggunakan merek ini ya, merek Cap Naga Terbang. Ini katanya orangnya bagus gitu. Emang sih kalau misalnya dari tekstur daripada yang kiloan itu mending yang ini gitu. Ini ya tepung kanji. Tapi beda 500 kok ini. Harganya sekitar berapa ya? 3.500 kalau nggak salah, apa 4.000, 5.000. Lupa saya. Nah, ini kemudian ini sudah saya campur. Nah, tadi 290-an tepung kanji ya, dan sisanya itu saya pakai 290-an tepung aren. Dan sisanya saya pakai, pokoknya totalnya itu 425 gram. Nah, sisanya saya pakainya tepung kanji alias tepung tapioka gitu. Nah, untuk bahan lainnya itu saya pakai sobaso. Nah, di sini sobaso ya. Sobaso ini perenyah bakso. Saya pakainya cuma 2 sendok aja. Nah, ini. Sobaso itu ada mereknya, bisa pengenyal, perenyah. Karena pengenyalnya saya pakainya kulit ayam dari daging ayam itu, jadi saya nggak pakai pengenyal lagi gitu. Nah, ini perenyahnya untuk membuat hasil maksimal. Nah, campurkan hingga merata pada adonan sebelum digiling bersama daging dan es batu. Oke. Nah, ini nanti ini ada cara pakainya ya. Jadi per cara pakai itu kadang beda. Nah, kalau misalkan ini campurkan 1
bungkus perenyah bakso ke dalam adonan. Nah, itu kemudian pemakaiannya untuk 1 kilo. Nah, aduk hingga rata untuk siap digiling bersama daging dan es batu. Begitu ya. Nah, ini sarannya tuh tambahkan es batu 30 sampai 50%. Jadi kalian bisa request ya. Kalau misalkan di penggilingan itu esnya sedikit aja gitu. Atau bisa kan biasanya ada yang pakai air es ya. Kalau misalnya air es rata-rata merusak adonan bakso gitu. Oke, kemudian nah ini untuk di atasnya untuk hiasannya saya pakainya wortel, di sini 2 aja. Nanti biar cantik dipakai di atasnya ya. Nah, terakhir ini saya memakai leja-leja. Nah, ini leja-lejanya 1 bungkus ya. Nah, ini fungsinya leja-leja tuh bagus banget. Jadi menjaga kualitas bakso. Dan bakso itu jadi nggak mudah basi gitu, makanya pakainya ini bagus banget. Ini membuat bakso lebih kenyal dan garing gitu. Jadi ini lengkap, super lengkap. Ini buat adonan 1 kilo. Nah, karena saya adonannya di sini 1 kilo lebih ya, 1 kilo 100 gram untuk dagingnya. Jadi saya pakainya langsung 1 bungkus ini. Jadi cara pakainya untuk leja-leja ini, ketika daging akan digiling gitu, daging digiling dulu ya, kemudian masukkan leja-leja. Nah, setelah leja-lejanya ini sudah tercampur dengan daging setengah kasar, kemudian baru masukkan bumbu dan tepung gitu. Nah, ini udah siap semua. Kemudian ini untuk bahannya, karena tadi di pasar saya kehabisan kulit pangsit ya, ini saya pakainya cuma tahu aja. Nanti mungkin saya akan beli di pasar penggilingan. Nah, ini tahunya ini 1 kresek gini harganya 24.000. Nah, ini 24.000, kira-kira 100 lebih lah ini gitu. Nah, kenapa saya gak goreng sendiri? Karena teksturnya bukan pong gitu. Maksudnya kalau misalnya disimpan lama, yang goreng sendiri itu nggak enak gitu, ketika hari-hari berikutnya nggak enak. Tapi kalau misalnya ini udah disimpan lama tapi tetap rasanya tuh enak gitu dimakannya. Makanya lebih baik kalau menjaga kualitas, mendingan saya beli yang langsung jadi. Ini satunya mungkin sekitar 250 rupiah gitu. Itu optional aja ya, kalian bisa pakainya seperti apa. Oke, kita siap-siap ke penggilingan. Oke, jangan lupa ya di subscribe ya, dan jangan di skip. Oke, ini langkah-langkahnya jangan di skip setiap langkahnya. Oke. Nah guys, jadi ini adalah hasilnya. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga bisa menjadi ide usaha untuk kalian semua. Tetap ikhtiar, sabar, dan bekerja keras. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.